Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik gunung, terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan. Rumah itu memiliki jendela-jendela pecah, pintu yang terkatup rapat, dan atap yang hampir runtuh. Namun, ada satu hal yang membuat rumah itu berbeda dari rumah-rumah lain di desa itu. Suara tangisan yang terdengar setiap malam. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, sekelompok pemuda berkumpul di warung kopi dekat alun-alun desa. Mereka berbicara tentang hal-hal biasa, namun pembicaraan mereka tidak bisa menghindar dari topik yang selalu menjadi pembicaraan hangat di desa itu, rumah tua yang selalu menjadi pusat ketakutan. Dengar tidak? Suara tangisan itu lagi. Aku mendengarnya tadi malam, kata Budi, seorang pemuda yang baru saja pulang dari bekerja di kota. Ah, kamu pasti hanya mendengarnya karena cerita-cerita kosong yang beredar, jawab Arif, dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia dikenal sebagai orang yang skeptis dan selalu mencoba merasionalisasi segala hal. Namun, Maya, seorang gadis yang lebih sensitif terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, terdiam. Dia ingat dengan jelas pengalaman buruknya beberapa tahun lalu. Waktu itu, dia masih kecil dan tinggal di rumah yang tak jauh dari rumah tua itu. Pada suatu malam, dia mendengar suara tangisan yang sama, tetapi ketika dia berusaha mencari tahu dari mana asalnya, dia tidak menemukan siapapun. Tak ada yang tampak di jalanan yang gelap itu. Sudah banyak orang yang mencoba mencari tahu tentang suara itu, tapi tidak ada yang berani mendekat setelah malam itu. Lanjut Maya, suaranya serak. Malam itu, aku hampir melihat sesuatu. Budi menatap Maya. Lalu apa yang terjadi? Maya menggigit bibirnya. Aku tak tahu. Aku hanya ingat ada bayangan yang bergerak cepat di balik jendela rumah tua itu. Lalu, suara tangisan itu semakin keras. Saat itu, aku berlari pulang, dan tidak pernah kembali lagi ke sana. Suasana di warung itu menjadi tegang. Pemuda-pemudi lainnya mulai merasakan ketakutan yang sama. Mereka tahu tentang legenda yang beredar mengenai rumah tua itu. Konon, rumah itu dulunya dihuni oleh sebuah keluarga yang sangat kaya dan dihormati. Namun, semuanya berubah ketika terjadi suatu peristiwa tragis. Keluarga itu ditemukan mati secara misterius. Tak ada yang tahu pasti penyebabnya. Tetapi sejak malam itu, suara tangisan seorang wanita selalu terdengar dari dalam rumah tersebut. Penduduk desa yang berani mendekat mengatakan bahwa mereka merasa ada sesuatu yang tidak wajar, dan beberapa orang mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih, berdiri di depan rumah, menatap kosong ke arah desa. Jika kita berani, kita bisa masuk ke sana malam ini, ujar Budi, mencoba menyemangati teman-temannya. Namun, hanya sekejap, Maya merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Seperti ada yang memperhatikannya dari jauh. Ia tak bisa membuang rasa takut yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Maya merasa ketegangan yang tak terjelaskan semakin menguasai dirinya. Suara tawa dan obrolan ringan dari teman-temannya seakan tak bisa menutupi kegelisahan yang memenuhi hatinya. Walau mereka semua terlihat bersemangat, Maya tahu mereka hanya berpura-pura berani. Setiap kata Budi tentang memasuki rumah tua itu seolah semakin mengikis rasa aman yang mereka miliki. Bagaimana kalau kita hanya sekadar melihat dari luar saja? Tidak perlu masuk terlalu dalam, kata Arif, mencoba menghindari ketegangan yang mulai terasa di udara. Namun Budi, dengan wajah penuh keyakinan, mengangguk. Tidak ada salahnya kita mencoba. Lagi pula, suara tangisan itu hanya legenda. Aku yakin, kita hanya perlu melihat dan membuktikan sendiri bahwa itu semua hanyalah cerita. Keputusan untuk pergi ke rumah tua itu akhirnya diambil. Malam itu, setelah matahari tenggelam dan langit menjadi gelap, mereka memutuskan untuk berangkat. Maya berjalan di belakang, perasaan tidak enak semakin menyelimutinya, tetapi ia merasa tidak bisa mundur sekarang. Dia tak ingin dianggap pengecut oleh teman-temannya. Rumah tua itu tampak semakin mengerikan saat mereka mendekat. Bangunan itu berdiri tegak dalam kegelapan, seperti monumen kesedihan yang tidak dapat dilupakan. Pintu depan rumah itu hampir terlepas, bergoyang sedikit-sedikit tertiup angin malam yang dingin.
Jendela-jendela yang pecah memantulkan cahaya bulan yang suram, menciptakan bayangan aneh di sekitar rumah. Seperti ini rasanya berada di neraka, gumam Arif, menggerakkan kakinya lebih cepat, mencoba menghilangkan rasa takut yang semakin terasa. Maya meliriknya, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu yang buruk sedang menunggu mereka di dalam. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, namun terasa di dalam hati. Budi mengambil langkah pertama dan dengan berani menyentuh gagang pintu yang berkarat. Pintu itu terbuka dengan suara berderak keras yang memecah keheningan malam. Setiap langkah mereka memasuki rumah tua itu terdengar seperti dentingan lonceng kematian. "Sudah, kita di sini. Jangan takut, semua ini hanya cerita kosong," kata Budi mencoba meyakinkan mereka, namun suaranya bergetar sedikit. Tiba-tiba, suara yang paling ditakuti mereka terdengar, tangisan. Perlahan-lahan, suara itu datang dari dalam rumah, memecah kesunyian yang tebal. Suara itu halus namun mengiris, seperti seseorang yang sedang menangis dalam kesedihan yang sangat mendalam. Maya merasa tubuhnya membeku. Ada sesuatu yang tidak benar. Suara itu tidak seperti yang dibayangkan. Maya merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuhnya. Ia merasa seolah ada yang mengamatinya, sesuatu yang tak kasat mata namun sangat dekat. Tangisan itu semakin keras, dan semakin jelas bahwa itu bukanlah suara manusia biasa. Itu adalah suara yang penuh penderitaan, seolah berasal dari kedalaman hati yang terluka. "Apa itu?" tanya Arif dengan suara gemetar. Budi tidak menjawab. Ia hanya melangkah lebih dalam, dan Maya tak bisa menghalangi langkahnya. Semua rasa takut dan intuisi yang ada di dalam dirinya membuatnya ingin berteriak. Namun ia tidak bisa. Kakinya seolah terikat oleh kekuatan tak terlihat yang mencegahnya bergerak. Mereka semakin jauh ke dalam rumah, dan suara tangisan itu semakin jelas, seolah memanggil mereka untuk datang lebih dekat. Maya berhenti sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Namun, matanya yang terpaku pada sebuah sudut ruangan membuatnya terdiam. Di sana, di balik sebuah tirai usang, tampak bayangan samar seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang yang kumal, rambutnya terurai, dan wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Namun, dari siluet tubuhnya, Maya bisa merasakan sesuatu yang menakutkan. Wanita itu berdiri dengan kaku, seolah menunggu mereka. "Budi, kita harus pergi," teriak Maya, suara yang hampir tercekat oleh ketakutan. Namun, Budi tidak mendengarnya. Ia terus melangkah maju, semakin mendekati bayangan itu, seolah dibimbing oleh suara tangisan yang semakin menguasai pikirannya. Dengan penuh ketakutan, Maya berlari mengejar Budi, namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara langkah lain di belakangnya. Ia berbalik, namun yang ia lihat hanyalah kegelapan. Tidak ada siapa-siapa. "Budi!" teriak Maya sekali lagi. Namun kali ini suaranya lebih panik. Tapi Budi sudah terlalu jauh, menuju bayangan itu. "Jangan!" Maya merasa seolah dunia di sekelilingnya menjadi semakin sempit. Kegelapan yang menyelimutinya begitu pekat, membuatnya merasa terjebak di antara realitas dan mimpi buruk. Suara tangisan itu semakin keras, hingga seolah-olah berada di dalam kepalanya, menghancurkan segala ketenangan yang tersisa. Bayangan wanita yang berdiri di ujung ruangan itu mulai tampak lebih jelas, dan dengan setiap detik yang berlalu, Maya merasa bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang mendekat. "Budi, jangan!" teriak Maya lagi, berlari sekuat tenaga untuk mengejar Budi, yang tanpa sadar semakin mendekati bayangan itu. Namun, setiap langkah Maya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya, membekukan tubuhnya di tempat. Suara langkah Budi yang sebelumnya terdengar begitu jelas kini mulai menghilang, digantikan oleh suara yang lebih asing, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah bisikan rendah yang datang dari dalam rumah tua itu. "Budi, kamu tidak bisa kembali," bisik suara itu, dan Maya merasa tubuhnya kaku seketika. Ketika Maya sampai di tempat Budi seharusnya berada, ia mendapati ruangan itu kosong. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti seluruh ruang. Tangisan itu berhenti, namun hawa dingin yang menyengat semakin terasa, membuat giginya gemeretak. Ia memanggil-manggil nama Budi,
namun tidak ada jawabannya. Tiba-tiba, di dalam kegelapan, ia melihat sebuah cahaya kecil yang mulai bersinar, berasal dari arah ruangan yang lebih dalam. Tanpa berpikir panjang, Maya memutuskan untuk mengikuti cahaya itu, meski hatinya meronta-ronta menolak. Langkah demi langkah ia ambil. Semakin dalam ia masuk ke dalam rumah yang tampaknya tidak memiliki ujung. Suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, begitu nyata seolah berasal dari dalam dirinya. Semakin lama, ia merasa semakin kesulitan bernapas, seolah udara di dalam rumah itu menjadi semakin tipis. Di tengah kebingungannya, Maya akhirnya tiba di sebuah ruang besar. Ruang itu tampak lebih terawat dibandingkan ruangan lainnya. Dindingnya dihiasi oleh lukisan tua yang suram, dan lantainya tertutup karpet kusam yang sudah usang. Di tengah ruang, Budi berdiri, menatap kosong ke depan. "Budi," seru Maya, mencoba meraih temannya. Namun Budi tidak menjawab. Ia hanya berdiri, tatapannya kosong, dan tubuhnya terbungkus oleh bayangan gelap yang melingkupinya, membuatnya tampak seperti sosok yang terperangkap dalam dunia lain. Tanpa diduga, Maya merasakan tangan dingin menyentuh pundaknya. Ia menoleh dengan cepat dan melihat sosok wanita berpakaian putih yang muncul dari bayangannya. Wajah wanita itu tidak dapat terlihat dengan jelas. Hanya ada cahaya yang menyilaukan dari wajahnya. Namun, matanya yang hitam pekat menatap Maya dengan penuh kebencian. "Kenapa kau menggangguku?" bisik wanita itu dengan suara yang serak dan tak manusiawi. Maya merasa tubuhnya seperti dibekukan. Tak bisa bergerak, seolah diserang oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Namun, dalam sekejap, bayangan itu mulai menghilang, meninggalkan ruang yang kembali hening. Panik, Maya berlari menuju Budi, namun langkahnya terhenti saat ia melihat tubuh temannya. Budi terjatuh, tubuhnya terkulai lemas, matanya terbuka lebar dengan tatapan kosong. Sekujur tubuhnya penuh dengan bekas luka yang tampaknya tidak mungkin berasal dari benda tajam. Maya merasa darahnya membeku. "Budi!" "Tidak!" teriaknya, mencoba menggoyangkan tubuh temannya. Tetapi Budi tidak bergerak. Entah apa yang terjadi pada dirinya. Semuanya terlalu cepat, terlalu menakutkan untuk dipahami. Kemudian, di tengah kebingungannya, ia mendengar suara bisikan lagi. Kali ini, suara itu datang dari belakangnya, mengingatkan Maya akan sesuatu yang sangat mengerikan. "Dia sudah menjadi milikku. Sekarang giliranmu," bisik suara itu pelan, membuat bulu kuduk Maya merinding. Maya segera berbalik, namun hanya melihat kegelapan yang menelan seluruh ruang. Suara tangisan itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya, seolah datang dari seluruh penjuru rumah. Maya tertegun, merasakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa takut dan teror yang luar biasa mencekam hatinya. Dia tahu, ia tidak sendirian di tempat itu. Tangan-tangan tak kasat mata seolah mulai merayap ke tubuhnya, menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Maya berteriak, tetapi suara tangisannya tenggelam dalam kehampaan yang luas. Bayangan wanita itu kini semakin mendekat, tubuhnya bergerak tanpa suara, dan Maya tahu bahwa waktunya hampir habis. Sebelum semuanya benar-benar gelap, Maya melihat wajah Budi yang kini berubah menjadi pucat, matanya yang terbuka lebar seperti meminta pertolongan. Tapi tidak ada yang bisa menolongnya sekarang. Maya merasakan tubuhnya jatuh, tenggelam ke dalam gelap yang abadi. Maya terjatuh, tubuhnya terasa lemas dan kosong. Ia tidak tahu lagi apakah ia masih terjaga atau sudah berada dalam dunia lain. Hanya kegelapan yang menyelimutinya, lebih pekat dari malam yang paling gelap sekalipun. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara tangisan yang kini terdengar lebih dekat dari sebelumnya, lebih menyakitkan, lebih memanggil-manggil. Suara itu bukan hanya berasal dari sekitar rumah, tetapi tampaknya datang dari dalam dirinya. Seperti suara tangisan yang tertahan, yang selama ini terpendam di kedalaman jiwa. Suara itu membawa kekosongan, kesedihan yang tak terkatakan, seakan-akan menggambarkan penderitaan yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun yang mendengarnya. Maya mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya terasa berat seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia berusaha membuka matanya, namun yang tampak hanyalah bayangan hitam.
Semua inderanya terasa tumpul, kecuali pendengarannya yang semakin tajam, menangkap setiap bisikan dalam kegelapan yang pekat. "Budi, di mana kau?" bisiknya. Namun suaranya sendiri terasa asing di telinganya. Tiba-tiba, tubuhnya terangkat, seolah ada kekuatan yang menariknya ke suatu tempat. Maya ingin berteriak, namun mulutnya terasa terkunci. Kegelapan itu memeluknya semakin erat, membuatnya merasa seperti tenggelam dalam lautan hitam yang dalam. Ia merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh kulitnya, sesuatu yang sangat kasar dan menakutkan. Saat itu, ia tahu, sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi padanya. Suara tangisan itu semakin jelas, berbaur dengan suara-suara lain yang terdengar lebih berat dan mengerikan. "Jangan pergi, jangan tinggalkan aku," bisik suara yang terasa begitu familiar. Maya terkejut. Itu adalah suara Budi. Namun, saat ia berusaha mencari arah dari mana suara itu datang, ia hanya menemukan kekosongan. Tidak ada lagi bayangan Budi, tidak ada lagi sosok yang dikenalnya. "Budi!" Maya berteriak. Suara itu serak dan penuh dengan ketakutan. Namun hanya ada keheningan yang menyergapnya. Kemudian, di tengah kegelapan itu, muncul sebuah cahaya yang sangat samar. Cahaya itu sangat kecil, tetapi cukup untuk membuat Maya merasakan adanya harapan. Dengan segala kekuatannya, ia berjalan menuju cahaya itu, meskipun setiap langkah terasa semakin berat. Cahaya itu semakin terang, dan Maya merasa ada sesuatu yang memanggilnya, menariknya semakin dekat. Akhirnya, ia tiba di sebuah ruang yang tampak lebih terang dari sebelumnya. Namun, ruang itu sangat asing, lebih gelap dari kegelapan yang sudah ia alami sebelumnya. Di tengah ruangan itu, Maya melihat sebuah cermin besar, berdiri tegak seperti penjaga di dunia lain. Di dalam cermin itu, ia melihat refleksinya sendiri, tapi bukan seperti dirinya yang dulu. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong, dan bibirnya terkatup rapat. Namun, yang paling mencolok adalah bayangan di belakangnya, sebuah sosok wanita yang mengenakan gaun putih lusuh, dengan wajah yang tidak bisa dikenali, namun tatapannya sangat tajam dan penuh dengan kebencian. "Maya, kau datang untukku." Suara itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya, seolah datang dari dalam cermin itu. Maya menatap cermin itu dengan mata terbuka lebar, tak bisa bergerak, seolah cermin itu menyedotnya ke dalamnya. Ia merasa tubuhnya seolah tidak lagi miliknya, semakin terhisap ke dalam bayangan wanita itu. Suara tangisan itu kini menjadi lebih memekakan telinga, dan dalam sekejap, Maya merasa tubuhnya terhimpit oleh kekuatan yang tak terjelaskan. "Apa yang kau inginkan dariku?" Maya hampir tidak bisa berbicara, suaranya terbata-bata, penuh dengan ketakutan yang tak bisa ia kontrol lagi. Wanita di dalam cermin itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia melangkah perlahan keluar dari bayangannya. Tubuhnya bergerak tanpa suara. Wajahnya semakin mendekat ke wajah Maya. Wajah itu semakin jelas, dan Maya bisa melihatnya dengan sempurna. Wajah itu adalah wajah wanita yang sangat familiar baginya. Itu adalah wajah ibunya. Maya terpaku, mulutnya terbuka lebar, dan sejenak ia merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia mencoba untuk mundur, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Mata ibunya menatapnya dengan penuh amarah, namun di balik tatapan itu, ada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. "Kenapa kau meninggalkanku?" bisik suara ibunya, serak dan penuh penderitaan. "Kenapa kau membiarkanku sendirian?" Air mata mulai mengalir di wajah Maya. Ia tidak tahu lagi apakah itu nyata atau hanya sebuah mimpi buruk yang tak berkesudahan. Tetapi, satu hal yang ia tahu adalah bahwa suara tangisan yang terdengar setiap malam itu bukan hanya suara seorang wanita yang hilang. Itu adalah suara seorang ibu yang terperangkap dalam penderitaan yang tak bisa diselesaikan. Dan kini, suara itu telah membawa Maya ke dalam dunia yang tak bisa ia hindari. Maafkan aku," Maya berbisik, berusaha menjangkau ibu yang kini terlihat begitu jauh, namun begitu dekat. Namun, sebelum kata-katanya sempat selesai, tubuhnya terhimpit oleh bayangan gelap yang tiba-tiba muncul, menutupi segala sesuatu. Maya merasakan tubuhnya kembali terjatuh, tenggelam dalam kegelapan yang abadi, dan dengan itu,
suara tangisan itu hilang, terhanyut dalam ruang kosong yang tak berujung. Dan dalam keheningan itu, rumah tua itu kembali sepi, menunggu kedatangan jiwa-jiwa lain yang akan terjebak selamanya dalam kegelapan yang tak bisa dimengerti.